Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mangara Ferdianto Pekpahan dengan NIM 20233121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Presentasi ini akan saya bagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah pembahasan teori berdasarkan dari video yang telah Bapak bagikan, dan yang kedua adalah implementasi studi kasus perancangan sistem yang telah saya kerjakan secara mandiri. Baik, saya mulai dari bagian A, yaitu teori. Berdasarkan dari video yang menjadi referensi soal, saya menemukan dua poin krusial yang Bapak tekankan mengenai fondasi perancangan sistem. Nah, poin yang pertama saya temukan di menit ke-11. Di sini Bapak memaparkan bahwa langkah paling awal dan paling fatal dalam rekayasa perangkat lunak adalah menentukan paradigmanya. Sebelum kita mulai menggambarkan diagram atau codingnya, nah kita harus tegas menentukan apakah kita menggunakan pendekatan struktur atau berorientasi pada objeknya. Pilihan ini tidak boleh berubah di tengah jalan karena akan mempengaruhi seluruh arsitektur sistemnya. Nah, pada poin yang kedua, saya menemukan di menit ke-15. Di sini dijelaskan tentang konsistensi penggunaan alat atau toolsnya. Nah, pada saat itu Bapak menegaskan bahwa haram hukumnya mempercampur adukan tools-toolsnya. Nah, jika kita sudah memilih pendekatan berorientasi objek, maka bahasa pemodelannya wajib adalah UML atau Unified Modeling Language, seperti use case-nya, class diagramnya, dan juga sequence diagramnya. Sebaliknya, jika memilih pendekatan struktur, maka wajib menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Jadi, konsistensi antara metode dan tools-nya adalah kunci penilaian yang paling utama. Lalu, apa sebenarnya perbedaan dari antara keduanya itu? Nah, mari kita lihat tabel berikut. Eh, Pendekatan struktur itu bersifat proses-centric. Nah, dia melihat sistem bagaimana sebuah pabrik. Ada inputnya, lalu diproses oleh mesinnya, lalu keluar sebagai outputnya. Nah, data dan proses itu dianggap dua hal yang terpisah. Makanya diagram pakai DFD yang penuh dengan panah aliran data. Berbeda dengan si berorientasi objek ini. Pendekatan ini melihat sistem seperti dunia nyata. Nah, sistem disusun oleh benda-benda atau objek. Contohnya ada objek si pegawai, objek absensi. Nah, di dalamnya itu objek itu sudah ada datanya, sekaligus juga dengan perilakunya. Maka terusnya pakai UML untuk menggunakan interaksi antar benda tersebut. Meskipun berbeda cara pandangnya, keduanya juga punya satu persamaan penting. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru. Nah, sama seperti arsitek juga butuh gambar denah sebelum membangun rumahnya. Nah, kita juga butuh diagram sebelum menulis kode programnya. Lalu, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu studi kasus. Di sini saya mengangkat judul Sistem Informasi Absensi Pegawai pada PT Wisata Alam Sentosa. Kenapa saya mengambil kasus ini? Karena sebenarnya saya telah membuat sistem absensi pada SPPG di suatu wilayah. Nah, saya melihat masalah nyata di lapangan. Saat ini proses absensi masih dilakukan secara manual atau konvensional. Nah, dampaknya apa? Yang pertama itu risiko manipulasi. Pegawai bisa saja titip absen atau memalsukan jam kehadirannya. Lalu yang kedua itu inefisiensi. Tim HRD harus menerapkan ratusan data kertas setiap akhir bulannya yang memakan waktu dan rentan human error. Nah, oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah transformasi digital, sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari aplikasi mobile untuk pegawai di lapangan dan web dashboard untuk admin HRD di kantor. Untuk merealisasikan sistem tersebut, saya harus memilih metodologi pengembangan yang tepat. Pilihan saya itu jatuh pada metode waterfall atau model sequential linear. Muncul pertanyaan, kenapa nggak pakai Agile atau Scrum saja? Jawabannya karena karakteristik project ini. Aturan bisnis di PT Wisata Alam Sentosa, seperti jam masuknya jam 8, lokasi koordinatnya tetap di situ, dan alur persetujuan HRD itu sifatnya stabil dan jelas dari awal. Tidak berubah-ubah tiap minggu atau tiap bulannya. Nah, metode waterfall ini sangat unggul untuk project dengan karakteristik seperti ini.
Nah, di situ menuntut kedisiplinan. Analisis harus selesai 100% baru boleh didesain. Desain harus matang baru boleh dikoding. Ini meminimalisir resiko bongkar pasang fitur di tengah jalan. Lalu, dalam implementasinya, saya membaginya ke dalam tahapan teknis berikut. Nah, di tahap analisis dan desain, saya menerjemahkan kebutuhan HRD ke dalam diagram UML lengkap yang sudah saya lampirkan di dokumen tugas. Nah, itu mulai dari use case hingga class diagram. Masuk ke tahap codingnya, saya memilih teknologi yang spesifik. Untuk si klien atau si pegawainya, saya menggunakan Flutter atau Android Native. Kenapa? Karena kita butuh akses mendalam ke sensor hardware si HP pegawainya, seperti GPS untuk lokasi dan kamera untuk bukti fotonya. Nah, lalu untuk si sisi servernya atau si sisi adminnya, saya menggunakan framework Laravel atau PHP. Framework ini terkenal aman, cepat, dan sangat andal untuk menangani relasi data absensi yang kompleks. Nah, semua data tersebut disimpan dalam satu database yaitu MySQL yang sudah saya rancang realisasinya. Lalu, sebagus apapun kode yang ditulis, tidak akan ada gunanya kalau penuh dengan bug. Maka saya merancang skenario black box testing. Saya akan menguji sistem ini dengan menempatkan diri sebagai user yang jahat atau ingin curang. Yang pertama itu saya mencoba untuk menggunakan skenario geofencing. Saya akan mencoba absen dari jarak 1 kilometer dari kantor. Nah, sistem yang baik harus otomatis memblokir dan memunculkan pesan error. Lalu yang kedua saya buat skenario fake GPS atau waktunya juga. Saya mencoba memanipulasi jam di settingan HP saya. Sistemnya harus tidak boleh terkecoh. Ia harus tetap mengambil data waktu dari sistem NTP, bukan dari HP usernya. Lalu yang terakhir saya coba skenario validasi. Saya akan menguji alur si adminnya. Jika admin menekan tombol reject di dashboard, dalam hitungan detik notifikasi penolakan harus muncul di HP pegawai. Terakhir, siklus hidup software tidak berhenti saat rilis. Saya menyiapkan rencana maintenance. Ada 3 rencana maintenance yang saya lakukan. Yang pertama, corrective maintenance. Ini untuk jangka pendek, misal tiba-tiba nanti Gmaps API berubah dan petanya nggak muncul, saya harus siap memperbaikinya segera. Lalu ada adaptive maintenance. Ini menyesuaikan lingkungannya. Misal tahun depan Android merilis versi 15 atau 16. Aplikasi saya harus diupdate agar tidak foreclose di HP baru. Nah, yang ketiga saya coba Effective maintenance. Ini untuk jangka panjang. Mungkin nanti perusahaan tiba-tiba ingin menambahkan fitur penggajian otomatis, maksud saya yang terhubung absensi, lalu sistem saya sudah siap rancang agar siap dikembangkan lagi. Demikian presentasi lengkap saya. Kesimpulannya, perancangan sistem ini tidak hanya soal menulis kode, tetapi dimulai dari pemilihan paradigma yang tepat antara objek atau terstruktur. Pemilihan metode yang sesuai karakteristik proyek waterfall, sehingga strategi pengujiannya sangat ketat. Saya harap jawaban dan rancangan yang saya sampaikan dapat memenuhi standar kompetensi. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.